Sahabatku di dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya sungguh ajaib, ajaib yang difirmankan, ajaib yang dilakukannya. Karena itu, mari beribadah kepadanya, kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian, karena kasih-Nya padaku. Pujian ini mendatangkan sukacita kita yang bercela, kita yang berdosa. Oleh kasih-Nya, Dia mati untuk menebus kita. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Dan karena itu, puaskanlah hati kami dengan firman-Mu. Dan biar kami menerima firman, bukan cuma sekedar menerima, tapi beri kemampuan kepada kami untuk taat setia melakukan firman-Mu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari bagian firman 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Begini dikatakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, setiap orang yang berada dalam pergumulan, berada dalam tantangan, persoalan, hendaklah saling menguatkan, mengingatkan dan menuntun ke jalan yang benar, supaya tidak salah melangkah. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia mengingatkan, menguatkan dan menuntun umat Tuhan yang ada di Korintus, yang telah mendengar dan menerima Injil dalam menghadapi tantangan, agar tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil. Sebab oleh Injil kamu diselamatkan. Ayat 1 dan 2.
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan yang bersumber dari Allah. Dan Injil itu adalah Allah. Allah adalah Injil, firman yang menjadi daging, yang memberi kemenangan di bumi dan di sorga. Injil itu yang telah mengubahkan dan menyelamatkan Rasul Paulus yang telah diterimanya. Dan karena itu berita yang sangat penting itu ia meneruskan, menyampaikan, memberitakan tentang Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Ia telah mati karena dosa-dosa manusia sesuai penggenapan nubuat firman. Lihat Yesaya 53 ayat 5-9. Ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai penggenapan nubuat firman. Mazmur 16 ayat 10, Matius 12 ayat 40. Yesus mati untuk menebus dan mengampuni dosa manusia. Ia turun dikuburkan ke alam maut untuk mengalahkan sengat maut. Dengan dia bangkit, bukti bahwa maut telah dikalahkan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberi kemenangan yang menyelamatkan. 1 Korintus 15 ayat 54 dan sampai 57. Keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagaimana tema renungan ini, Yesus mati dan bangkit karena dosa kita. Kita yang berdosa, yang bercelah oleh kasih-Nya, sebagaimana pujian tadi, kita telah ditebus, diampuni, dan diselamatkan oleh kematian dan kebangkitannya. Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Pertama, jangan lagi membiarkan diri hidup dalam kematian. Jangan lagi membiarkan diri hidup dalam dosa. Melainkan hiduplah dalam ketaatan, kepatuhan, dan kerelaan melakukan kehendak Tuhan. Kedua, dalam menapaki hidup ini apapun yang dihadapi, harus saling mengingatkan, menguatkan, dan menuntun ke jalan yang benar. Dengan tetap kuat, berdiri teguh, jangan goyah, dan tetap berpegang pada kebenaran Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang memberi kemenangan dan keselamatan. Ketiga, kita yang telah menerima Injil harus hidup sesuai dan diubahkan oleh Injil. Harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Harus bersedia menjadi saksi Injil. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kami akan mengisi hari hidup yang adalah anugerah-Mu. Engkau telah rela mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan memberi keselamatan bagi kami. Biarlah kebenaran firman ini akan kami ejawantakan di hidup ini. Dan karena itu, diberkatilah semua yang beribadah saat ini. Keluarga-keluarga yang beribadah. Pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan jamah dan Tuhan ubahkan. Tuhan jaga bentengi dalam perjalanan hidup. Supaya berjalan di jalan tuntunan Tuhan. Tidak berjalan sendiri tapi dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Dan kami yakin kalau perjalanan hidup ini dituntun dibimbing oleh Tuhan, maka kami akan menggapai sukses dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Semuanya akan beraktivitas di bidang masing-masing hari ini. Anak-anak yang akan ke sekolah dan yang akan ke kantor, akan ke lapangan pekerjaan. Tuhan jagai bentengi. Jauhkan dari celaka, jauhkan dari musibah. Lancarkan dan sukseskan, baik pergi dan kembali. Sehingga hari ini menjadi hari penuh berkat bagi kami. Biar kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Demikian pelayanan firman, pujian, dan doa. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Bersama keluarga diberkati dan menjadi berkat. Kini dan sampai selamanya. Amin. Trims.